Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Nurudina Islamia dengan NPM akhir 216. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia Muharroma dengan NPM akhir 061. Perkenalkan, nama saya Rona Belvana dengan NPM akhir 263. Dan dengan saya Andrea Shenda, NPM akhir 209. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara dengan UMKM Pancong Gelis untuk melakukan tugas akhir dari mata kuliah Praktek Bisnis di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat sore. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama aku mulai aja ya. Pertanyaan pertama, apa alasan kakak memilih bisnis Pancong Gelis ini? Dan apakah sudah ada cabang atau yang ada di UPN ini termasuk bisnis yang pertama gitu Kak? Kenapa saya memilih untuk bisnis Pancong Gelis? Jadi pancong itu kan terkenalnya di Jakarta. Di sini kan jarang banget ada yang namanya pancong. Jadi saya ingin mengenalkan kue pancong ini ke masyarakat sekitar sini gitu, masyarakat sekitar Surabaya. Dan biar nggak jauh-jauh gitu Kak ke Jakarta. Di sini loh ada pancong. Oh ini yang di Pancong Gelis ya, pasti kan banyak yang gitu. Untuk ini cabang ketiga kita. Jadi kita memiliki 3 cabang, yaitu di Gayung Sari, Tenggilis, sama UPN begitu. Oh jadi yang ada di UPN ini cabang yang ketiga ya Kak? Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa saja sih kekuatan atau strategi bisnis yang dilakukan oleh Pancong Gelis ini? Mungkin seperti dari kualitas produknya, atau dari variasi menu, atau promosinya, apa aja yang dilakukan oleh Pancong Gelis? Pasti terutama itu promosi ya Kak. Kita itu biasa sering endorse ke seleb-seleb TikTok atau selebgram biar lebih leluasa juga, biar lebih terkenal juga. Sama yang kedua itu kita itu mendengarkan kritik dan saran pembeli. Kayak, Kak kenapa sih di sini kok nggak ada red velvet? Kak kenapa sih? Jadi kita mencoba untuk oh iya ya kita tambah aja variasinya biar orang-orang itu juga ngerasain rasanya red velvet itu gimana gitu. Jadi Pancong Gelis ini menerima kritik dan saran, lalu mengadakan promosi-promosi. Apakah hal tersebut berpengaruh Kak untuk penjualannya sendiri? Sangat berpengaruh karena pasti anak-anak kos atau anak-anak mahasiswa itu mencari makanan yang manis, makanan yang enak tapi murah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Gimana sih Pancong Gelis itu mengidentifikasi resiko sama peluang bisnis di tengah tantangan seperti kayak tren pasar yang berubah, terus ada kebijakan-kebijakan yang sering berubah sama persaingan di industri kuliner itu sendiri? Untuk resikonya sendiri pasti setiap usaha itu pasti ada resikonya ya Kak. Yang pertama adonan kita itu tidak bisa nginep. Jadi kalau nggak habis itu udah resikonya buang gitu. Yang kedua pancong ini pun terkenal sama lumernya, tapi kita tidak bisa memastikan kalau belanjanya online ke Shopee atau ke GrabFood itu kita tidak bisa memastikan kalau sampai rumah itu masih lumer. Bisa juga karena drivernya yang double order kayak seperti itu. Terus ada juga untuk persaingannya, kita sebenarnya tidak punya saingan. Cuman yang sangat disayangkan, kita itu sering dapat kritikan yang bukan cabang kita. Di brand lain gitu. Jadi nyampainya ke sini gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya kayak ada adonan yang nggak habis dibuang, itu misalnya tiap hari itu selalu ada yang kebuang atau gimana?
Alhamdulillahnya itu jarang kalau kebuang. Cuman pernah juga kebuang itu hampir setengah toples karena benar-benar sepi. Mungkin waktu itu semua pedagang sekitar sini tuh sepi karena mahasiswanya libur kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu peran media sosial dalam strategi promosi sama penjualan pancong gelis, serta kayak seberapa efektif media sosial dalam menarik pelanggan sama mempertahankan pelanggan itu gimana Kak? Strategi dari sosial media ya. Jadi kita menggunakan strategi endorsement itu. Jadi kita pilah-pilah juga, ada juga kan endorse sekarang kayak cuma video udah nggak mikirin gimana rame enggaknya gitu. Jadi kita pilih-pilih yang mungkin banyak peminat dari mereka berpromosi seperti itu. Sama kita juga sering bikin promosi seperti kemarin coblosan kita ngadain promo beli 1 loyang pancong gratis setengah loyang Milo atau Misis, itu kita up juga di story Instagram seperti itu. Kalau buat promo yang kayak waktu pemilu kemarin itu ramai banget buatnya. Alhamdulillah rame sekali, belum buka aja sudah ada yang Mbak ini kapan bukanya ya seperti itu. Jadi kayak ternyata pengaruh banget gitu sosial media sekarang. Terus kalau buat cari kayak endorsement gitu, itu ada kriteria selebgram tertentu atau kayak emang nyarinya yang emang bisa sambil kayak review produknya gimana, apa cuma sekedar ngeliatin? Kita nyari yang kita lihat aja dari like-nya, dari komennya seperti itu. Kita juga pilah-pilah biar nggak zonk juga kan. Kita cari yang mereka promosikan sedetail apa kayak gitu biar sama-sama enak. Jadi kalau endorsement itu manjur juga ya dalam Iya, promosinya gitu. alhamdulillah kita endorse ini alhamdulillah dari 3 cabang ini manjur semua. Bagaimana proses produksi pancong gelis saat ini dilakukan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian produk kepada pelanggan, dan apakah perusahaan telah menerapkan standar operasional tertentu untuk menjaga kualitas produk secara konsisten di seluruh outlet? Jadi kalau untuk bahan bakunya kita untuk pertepungannya kita racik dari pusat. Jadi kita tinggal menyebarkan aja di outlet-outletnya, iya. Terus untuk bahan baku pasti kita cari kualitas yang baik. Jadi kita sortir mana yang baik, mana yang nggak bisa dipakai. Selanjutnya, bagaimana pancong gelis mengadaptasi strategi bisnisnya untuk menghadapi perubahan tren industri atau kebijakan pemerintah, serta apa saja masukan pelanggan yang telah membantu pengembangan bisnis tersebut? Untuk itu kita pasti mengikuti tren yang ada kan Kak, karena sekarang itu kalau kita nggak mengikuti tren itu agak susah. Jadi kita sebisa mungkin mengikuti tren. Kayak contohnya untuk saran dari pembeli gitu ya, Kak di sini tuh ada rasa red velvet bla 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 gini. Jadi sebisa mungkin kita itu oh iya ya, gimana kalau pancong rasa red velvet itu ada ya kayak gitu. Jadi kita juga menerima masukan juga, kalau bisa kita juga bisa menerapkan Dijadiin masukan inovasi itu. juga Iya, gitu ya. Jadi rasa-rasa yang lagi hit sekarang gitu Iya. diadain semua gitu ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih Kak proses pemasaran pancong gelis ini? Kira-kira pusat itu akan bantu outlet-outlet dalam pemasaran atau kayak setiap outlet harus kayak mikirin cara pemasarannya masing-masing? Pasti dari pusat itu kita akan membantu untuk pemasaran tersebut, seperti bikin story Instagram setiap hari kayak ada perumahan apa kita langsung upload ini untuk seluruh outlet bla 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 seperti itu. Dan kalau untuk pemasarannya itu kita sering pakai endorsan, jadi biar lebih terkenal biar lebih terkenal pancong itu apa di masyarakat sekitar. Jadi kayak Instagramnya gitu kira-kira Instagram pusat atau tiap outlet ada Instagram di mana? Tiap outlet ada Instagramnya. Tapi ada Instagram pusat juga nggak? Ada. Oh gitu. Jadi kalau untuk kayak endorsement terus kayak misalnya kayak pengumuman hari ini ada diskon apa, itu dari pusat? Dari pusat terus dibikin story untuk
outlet lain, Instagram outlet lain. Jadi tiap outlet tapi megang Instagramnya Iya, masing-masing betul. ya Kak. Oke. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tim support yang membantu kalau ada masalah operasional di Pancong Gelis ini Kak? Pastinya ada, karena ini kan bukan franchise ya Kak. Jadi ini tuh usaha keluarga, pasti ada support dari keluarga. Kalau ada apa-apa pasti keluarga yang mensupport apa memberi solusi kalau ada masalah seperti itu. Dan juga karyawan-karyawan pun juga termasuk tim support kita. Jadi kayak nanti ada masalah di mitra ini, mitra yang terdekat akan membantu Iya, gitu ya Kak betul. pastinya ya. Jadi saling membantu aja karena ini adalah usaha keluarga. Betul. Oke. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Itu pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih.